Hai, teman-teman anak-anak, apa kabar semuanya? Tidak harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah bahas ya pembahasan bahasa Indonesia. Hari ini bahasa Indonesia kita belajarnya dalam 2 minggu hanya sekali karena kenapa kita mengejar paham khususnya mata pelajaran tematik ya. Oke, kalian bisa lihat di buku kalian ya halaman 20 ya. Sebelumnya kita belajar membaca puisi kemarin, kalian sudah kirimkan video cara membaca puisi ya. Puisinya bagus-bagus ya, teacher suka semuanya ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasannya di halaman 20 yaitu ayo membaca ya. Di situ kalian bisa perhatikan ada percakapan bergambar ya antara Nesya, Doni, Nita ya dan Budi ya. Jadi kalian bisa baca percakapannya ya, percakapan gambar ada apa saja sih cerita yang ada dalam percakapan tersebut ya. Jadi cerita yang ada dalam percakapan tersebut ya antara Nesya, Doni dan Budi ingin melakukan berenang ya ingin melakukan berenang di kolam renang ya. Mereka ingin melakukan lomba apa saja? Yuk kita baca bareng dulu ya. Silakan disimak dan diperhatikan percakapan yang teacher bacakan ya. Suatu hari Doni, Nesa, Nita dan Ika berlomba renang di kolam renang ya. Kata Nesya, kenapa sih aku tidak pernah melawan Kak Doni? Katanya. Iyalah Nes, kakak kan lebih tinggi daripada kamu, jadi kakak lebih cepat, kata si Doni ya. Makanya Nes, kamu harus sering berenang agar cepat tinggi. Apa hubungannya Kak? Katanya. Karena berenang melatih semua otot di tubuh kita sehingga dapat mempercepat tinggi badan loh. Itu Budi sudah datang, kita lomba menyelam yuk katanya. Siapa takut ya. Budi menceburkan diri ke kolam, tak lama kemudian, tolong, teriak si Budi. Kakiku kram katanya. Teman-teman, ayo kita tolong Budi. Ayo cepat pegang tangan saya, cepat. Nanti saya tenggelam katanya. Ya, tim penolong pun datang. Adik-adik, ingat ya, mereka menasihati. Sebelum berenang, kita harus selalu melakukan pemanasan kaki kita supaya tidak kram dan lalu supaya tidak panik ya. Iya Pak, kadang-kadang kami juga suka untuk lupa melakukan pemanasan. Wah, tidak jadi deh kita lomba menyelam. Padahal menyelam itu mengasihkan, kata si Nesya. Bahkan menyelam dijadikan rekreasi yang menyenangkan karena kita bisa melihat biota laut di dasar laut ya. Kata Nita membayangkan dalam pikirannya ya. Kemudian tim penolong menjawab, kalau mau menyelam pakai kostum yang seperti di tangan kanan saya ya, sedangkan jika mau berjalan di dasar laut pakai kostum yang di tangan kiri saya. Tetapi yang di kiri jangan diminati karena berat ya. Kalau tabung oksigen, nah itu disebut aqualung yang dapat membantu menyelam lebih lama ya. Jadi anak-anak ketika kalian mau melakukan olahraga renang, lebih baik kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya bisa menghindari dari kram ataupun sakit-sakit yang lainnya seperti kesemutan ataupun lain sebagainya ya. Selain itu juga jangan panik ya ketika ada beberapa atau ada kawan kalian yang kram ya, kalian harus segera menolongnya dengan cara apa? Dengan cara kayak meluruskan kakinya ya, kemudian tidak panik dalam menaruh penanganan dan lain sebagainya. Dan perlu diingat lagi ya, ketika kalian ingin melakukan lomba menyelam ya, terlebih dahulu kalian harus memperhatikan pakaian yang harus kalian pakai ya. Biasanya kalau ingin menyelam ya gunakan kostum yang ada di gambar ini ya, tetapi kalau ingin melihat keindahan biota laut di dasar laut ya, gunakan tabung gas atau yang disebut dengan apa di sini aqualung ya, gunanya untuk membantu menyelam lebih lama ya. Karena kenapa? Pernapasan kita pastinya terbantu oleh tabung tersebut ya. Oke, dari percakapan tersebut nanti kalian bisa baca-baca lagi ya, kalian bisa pahami kata-kata dan kalimatnya ya. Di situ ada rumus kecil ya,
Apa sih kram itu? Ya, kram adalah otot menjadi kaku. Jadi ototnya itu menjadi kaku, nggak bisa digerakkan. Ya, biasanya ini berhubungan dengan pelajaran PJOK ya, nanti biar Miss Citra yang menjelaskannya ya. Setelah itu panik. Apa arti panik? Panik itu bingung atau takut secara mendadak ya, takut secara mendadak atau takut secara berlebihan ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang genting atau darurat, kita tidak boleh panik terlalu berlebihan ya. Karena kenapa? Kalau kita panik terlalu berlebihan, kita tidak fokus untuk menghadapi situasi genting tersebut. Jadi kita harus santai saja, tarik nafas ya. Anggap saja semua itu sebuah musibah kecil ya yang bisa untuk diselesaikan ya. Yang selanjutnya adalah rekreasi. Rekreasi itu menyegarkan kembali badan dan pikiran dengan cara bersenang-senang ya. Yang pastinya kalian pernah berekreasi ya, pastinya pernah. Di mana saja berekreasi itu bisa di tempat di pantai ataupun di mengunjungi tempat-tempat wisatawan seperti kebun binatang ataupun taman nasional dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya yaitu habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal alami ya. Biasanya habitat itu dimiliki oleh beberapa ekosistem hewan, bisa ekosistem hewan air ataupun ekosistem hewan darat ya. Itu habitat ya. Habitat itu biasanya tempat alami dari hewan tersebut ya. Yang selanjutnya kita akan bahas pembahasan kita yaitu tentang kata keterangan frekuensi. Apa sih itu kata keterangan frekuensi? Ya, kata keterangan frekuensi yaitu adalah kata yang menunjukkan beberapa banyak perulangan terjadinya sesuatu ya. Kata-kata yang digunakan dalam kata-kata frekuensi itu biasanya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering atau selalu ya. Kalian bisa lihat di halaman 22 ya. Di situ ada penjelasan sekilas tentang kata-kata frekuensi. Nah, sekarang dari kata-kata frekuensi tidak pernah ya, tidak pernah, jarang, kemudian kadang-kadang, sering, kemudian selalu ya. Jadi dari kata-kata frekuensi ini kalian bisa menemukannya dalam teks bergambar yang ada pada halaman 20 sampai 21 dan pada halaman 23 ya. Kalian juga bisa membuatnya sendiri dengan kata-kata frekuensi yang sudah tersedia. Teacher, contohnya apa saja teacher? Banyak ya. Contohnya semuanya tidak pernah ya. Oke. Saya tidak pernah mengunjungi tempat wisata tersebut ya. Contoh dari kata tidak pernah ya. Tidak pernah, saya tidak pernah mengunjungi, tidak pernah mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi kata-kata frekuensi dari kalimat ini adalah tidak pernah ya. Selain itu ada juga jarang ya. Saya jarang membantu Andi. Nah, jadi kata-kata frekuensi dari kalimat saya jarang membantu Andi adalah jarang ya. Jadi nanti kalian bisa buat sendiri sebagai bahan latihan kata-kata frekuensi ya. Silakan kalian buat untuk bahan belajar di rumah menjadi sebuah kalimat ya. Di situ ada beberapa soal ya. Silakan kalian menemukan, nanti bisa kalian lingkarin ya dari kata-kata cerita bergambar yang ada di halaman 23. Temukan ya, atau bisa dilingkari atau bisa digarisbawahi sebagai bahan latihan di rumah ya. Mana yang merupakan kata-kata frekuensi. Oke, sangat mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke WA teacher. Untuk masalah tugas nanti akan teacher share di Google Classroom. Thank you, goodbye.